Penilaian akhir semester 1 atau pas ganjil. Pilihan ganda. Nomor 1 hasil dari 26 ditambah dalam kurung negatif 78 adalah. Nah, ini mudah sekali ya anak-anak. Ini dirubah dulu. Positif negatif ini ada berdekatan ya, jadi dirubah menjadi negatif. Kalau positif negatif berdekatan dirubah menjadi negatif. Jadi 26 dikurang atau negatif 78 sama dengan negatif 52. Ini angkanya dikurangi ya, 78 tetap yang besar dikurangi yang kecil. 78 dikurangi 26 sama dengan 52. Mengapa di sini negatif? Karena di sini angka yang terbesarnya bertanda negatif di depannya ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 2, hasil dari 29 dikurangi negatif 57 ya. Nah, kalau tadi di sini positif negatif jadi negatif ya, dirubah. Kemudian kalau ini semuanya negatif dirubah menjadi positif. Jadi 29 ditambah 57 sama dengan 86. Jawabannya yang A. Nomor 3, hasil dari 15 kali dalam kurung negatif 4 kali dalam kurung negatif 5. Nah, ini diselesaikan dulu ya. 15 kali negatif 4, kemudian kali negatif 5. 15 kali negatif 4 ya, negatif 60. Kemudian kali negatif 5. Nah, di sini negatif semua dikalikan ya. 300. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 4. Hasil dari 10 kali dalam kurung negatif 6 ditambah 14 dibagi dalam kurung negatif 12 negatif 8. Nah, kalau seperti ini soalnya, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ini negatif 6 ditambah 14 atau 14 dikurangi 6 itu sama dengan 8 ya. Kemudian yang di dalam kurung ini negatif 12 negatif 8, negatif 20. Nah, kemudian ini dikalikan ya. Dikalikan menjadi 80 dibagi negatif 20. Jadi negatif 4. C. Nomor 5, sebuah kapal selam mula-mula menyelam sejauh 180 meter. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 70 meter. Naik kembali sejauh 30 meter. Posisi kapal selam dari permukaan laut adalah, nah kalau kita buat soal matematika menjadi seperti ini. Karena di sini menyelam sejauh 180 meter. Menyelam itu kan berarti di bawah permukaan laut ya. Jadi di sini tandanya negatif. Negatif 180. Nah, ke bawah lagi 70 meter kan? Berarti negatif 70. Kemudian naik. Kalau naik tambah ya. Tambah 30. Angkanya ditambah ya. Jadi 250 tandanya negatif. Kemudian ditambah 30. Nah, ini boleh dirubah seperti ini juga boleh. 30 dikurangi negatif 250. Nah, angkanya tetap dikurangi, yang besar kurangi yang kecil. Hasilnya 220. Mengapa di depannya negatif? Karena angka yang besarnya negatif. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang B. Negatif itu artinya di bawah permukaan laut. Nomor 6, Bu Yulis mengeluarkan daging beku dari dalam kulkas. Suhu daging tersebut adalah negatif 8 derajat Celcius. Daging itu direndam dalam air hangat sehingga setiap 5 menit suhu daging naik 3 derajat Celcius. Suhu daging setelah 25 menit adalah, berarti di sini kalimat matematikanya negatif 8 ya
Kemudian karena direndam oleh air hangat berarti suhunya naik, ditambah. Nah, di sini ada waktu ya. Berarti di sini waktunya 25 dibagi 5 kali 3. Nah, di sini pembagian dulu ya. Pembagian, kemudian kalikan. 25 dibagi 5 itu 5. 5 kali 3, 15. Berarti di sini 15, kemudian negatif 8, ini tambahnya turun ya. Sehingga menjadi negatif 8 ditambah 15 atau 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7 derajat Celcius. Jawabannya yang C. Nomor 7, hasil dari 4.325 ditambah 1.369 dikurangi 1.574 adalah. Nah, seperti ini ya. Ini ditambah dulu ya, ditambah. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian dikurangi 1.574 dikurangi. Maka hasil akhirnya adalah 4.120. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 8, urutan pecahan dari yang terbesar adalah, karena di sini penyebutnya sudah sama ya anak-anak, jadi ini mudah sekali, tinggal kita melihat pembilangnya yang lebih besar ya. Nah, karena di sini yang terbesar berarti lebih besar terlebih dahulu. Jadi urutannya, jadi jawabannya yang betul adalah yang B ya. Nomor 9, pecahan biasa paling sederhana dari 15% adalah, ingat 15% itu berarti 15/100. Ya, betul sekali. Ya, 15/100. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Mengapa bisa 3/20? Karena di sini disederhanakan dibagi dengan 5, ini juga dibagi dengan 5 ya. 15 dibagi 5, 3. 100 dibagi 5, 20. Jadi jawabannya yang D. Nomor 10, bentuk desimal dari 1, 2/5 adalah, nah ini kan pecahan campuran ya anak-anak. Jadi ini harus dirubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Ya, caranya 1 kali 5 itu 5 ditambah 2. Jadi 7/5. Nah, 7/5 itu akan kita buat pecahan desimal karena jawabannya di sini desimal. Jadi 7 dibagi 5. Ini ada kali. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? 5 kali 1 ya, sama dengan 5. Kemudian dikurangi ini 2. 2 kecil dibandingkan 5. Agar besar, maka 2-nya diberi 0. Ya, 2-nya diberi 0 sehingga menjadi 20. Kalau di sini diberi 0, maka di sini harus diberi koma ya. 0. Oke, jadi sekarang sudah besar ya. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 20? 5 kali 4 sama dengan 20 dikurangi hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 1,4. Pak guru mempunyai pensil sebanyak 15 kotak. Setiap kotak berisi 12 pensil. Semua pensil tersebut akan dibagikan untuk acara amal kepada 45 anak yatim. Maka setiap anak yatim tersebut akan mendapatkan titik-titik pensil. Berarti soal matematikanya 15 kali 12 dibagi 45 sama dengan, nah di sini dikalikan dulu ya. 15 kali 12 itu 180. Kemudian dibagi dengan 45. Hasilnya 4. Jadi jawabannya yang C. 12. 2/3. Kemudian 0,5. 35%. 1 3/8. Urutan pecahan di atas dari yang
terkecil adalah, nah kita buat pecahan desimal semua ya di sini. Jadi 2/3 dibuat pecahan desimal, caranya dibagi ya. 2 dibagi 3, di sini ada kali. Nah, yang di dalam sini harus besar ya anak-anak. Jadi di sini kan 2 kecil dibandingkan 3. Jadi agar besar diberi 0. Kalau di sini diberi 0, maka di sini diberi 0, mengapa 0, Karena di sini ditambah 0 kan, kemudian di sini belum ada angka apapun, jadi diberi 0, Nah, sekarang udah besar 20. 3 kali berapa yang mendekati 20? 3 kali 6. Sama dengan 18. Dikurangi, ini hasilnya 2 ya. Nah, 2 kecil tambah lagi 0, tapi di sini tidak perlu ditambah apapun ya. Nah, sekarang 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? 3 kali 6 sama dengan 18. Dikurangi 2. Nanti banyak sekali nih 6-nya ya. Nah, cukup 2 angka di belakang koma. Kemudian yang ini tidak perlu dirubah karena sudah desimal. Sekarang 35%. 35/100 ya kan. 35/100. Per 100 itu 2 angka di belakang koma. Jadi desimalnya 0,35. Sekarang yang ini ya. Ini dibuat pecahan biasa dulu ya. Yaitu 1 kali 8, 8 ditambah 3, 11. 11/8. 11/8. Dibuat pecahan desimal berarti 11 dibagi 8. Ini ada kali kecil. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 11? 8 kali 1 sama dengan 8. Kemudian dikurangi, 11 dikurangi dengan 8 itu adalah 3. Nah, 3 ini kecil dibandingkan 8, maka diberi 0. Kemudian di sini diberi koma ya. Tidak perlu diberi 0, seperti di sini karena di sini sudah ada angka 1. Jadi hanya diberi koma saja. Kemudian 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? 8 kali 3 sama dengan 24. Dikurangi hasilnya 6. Nah, kemudian di sini kecil dibandingkan 8, diberi 0. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 60? 8 kali 7 ya. 8 kali 7 itu 56. Nah, di sini 4 dan seterusnya. Ini 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita akan mencari yang terkecil. Yang paling kecil itu di sini berarti yang ada 0 komanya ya. Di sini 0,66, 0,35. Nah, di sini ada 0,5. Yang terkecil tentunya ini ya. Di belakang komanya ini ada angka 3. Kemudian di sini 6, di sini 5. Berarti ini yang paling kecil pertama, 35%. Nah, ini A dan B sama-sama 35%. Kemudian kecil kedua. Ya, kecil kedua di sini di belakang komanya 5, di sini 6. Berarti yang ini ya, yang 0,5. Nah, kita ketemu. Di sini sudah ada. Iya, kemudian kecil ketiga adalah yang ini ya, 2/3. Kemudian 1/3/8 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 13, hasil dari 3/5 ditambah 1/4. Berarti 3/5 ditambah, nah ini dibuat pecahan biasa ya. Yang ini dibuat pecahan biasa menjadi 5/4. Nah, ini belum bisa ditambah anak-anak karena penyebutnya berbeda ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Kali silang ya. Karena untuk menyamakan penyebutnya beda. Jadi ini kali ini 20, kemudian 3 kali 4, 12, ditambah 5 kali 5,
25. Sama dengan, nah di sini 37 ya, 37 per 20. Nah, pecahan campurannya, karena di sini pembilangannya besar, maka pecahan campurannya mudah sekali ini. Penyebutnya kan 20. 20 kali berapa yang mendekati 37? 20 kali 1. 20 kali 1 itu sama dengan 20 kan? Agar 37, maka ditambah 17. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian hasil dari 2,4 dikurangi 15% adalah, nah ini kita buat pecahan desimal ya. Ini pecahan desimalnya kan 15 per 100. 15 per 100 itu sama dengan 0,15. Nah, sekarang 2,4 dikurangi 0,15. 2,4 dikurangi 0, komanya luruskan ya, 0,15. Nah, karena di sini yang atas ini satu angka di belakang koma, boleh ditambahkan angka 0 untuk menyamakan dua angka di belakang koma ini. Boleh ditambah 0. Nah, kemudian di sini dikurangi. 0 dikurangi 5 kan tidak bisa, jadi pinjam ke 4, 4-nya tinggal 3. Ini jadi 10 ya, 10 dikurangi 5, 5. 3 dikurangi 1, 2. Kemudian di sini turun 2-nya. Ya, jadi hasilnya adalah 2,25 yang C. Nomor 15. Hasil dari 2 per 5 kali 1,8. Nah, ini dibuat pecahan biasa dulu ya. Sehingga menjadi 2 per 5 kali. Nah, ini satu angka di belakang koma jadi 18 per 10. Kemudian kita sederhanakan yang ini ya. Agar angkanya kecil jadi dibagi 2. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Nah, ini tetap ya, yang ini tetap, ini ke sini. Oke, kemudian yang ini menjadi ini ya. Nah, sekarang sudah sederhana angkanya. Kalikan 2 kali 9, kemudian 5 kali 5. Hasilnya adalah 18 per 25. Nah, karena di sini pecahan desimal, maka kita buat pecahan desimal berarti 18 dibagi 25. Nah, 18 kan kecil dibandingkan 25, maka diberi 0, di sini 0, 25 kali berapa yang hasilnya mendekati 180? 25 kali 7 ya. 25 kali 7 itu 175. Kemudian dikurangi. Nah, ini hasilnya 5 ya. 5 kecil dibandingkan dengan 25, agar besar diberi 0. Kemudian 25 kali berapa yang hasilnya 50? 25 kali 2 sama dengan 50. Di sini 0 ya. Nah, jadi hasilnya adalah yang C ya, jawabannya yang C. Nah, sekarang nomor 16. Hasil dari 25% kali 3 per 4 dibagi 1,5 adalah? Nah, 25% itu kan 25 per 100. Kemudian kali 3 per 4 dibagi, ini satu angka di belakang koma, 15 per 10. Kemudian kita rubah ini ya, yang baginya, yang ini bagi pembagian pecahan dirubah menjadi kebalikan. Bagi jadi kali, 15 per 10 jadi 10 per 15.
Karena di sini sudah perkalian semua, maka ini boleh disederhanakan. Misalnya 25 dengan 100. Ini bisa dibagi dengan 25, hasilnya 1. Dibagi 25, hasilnya 4, ya kan? 10 dengan 15, boleh ya. Jadi dibagi 5 di sini. Dibagi 5, hasilnya 2. Ini dibagi 5, hasilnya 3. Maka di sini 1 kali 3 kali 2. 1 kali 3 kali 2. Kemudian per 4 kali 4 kali 3. Ya. Nah, di sini kan ada angka 3 nih. Boleh disederhanakan. 3-nya dicoret, ini dicoret. Kemudian 4 dan 2 bisa disederhanakan. Coret. 4 dibagi 2, 2. Dengan 2 ini 2 dibagi 2 1. Jadi sama dengan di sini 1 kali 1 kali 1 1 per 4 kali 2. Ini 1 ya. 4 kali 2 kali 1 8. Jadi hasilnya adalah 1 per 8. Ayah membeli 20 kg makanan burung di pasar. Di perjalanan pulang sebanyak 2,5 kg makanan burung tersebut tumpah ke jalan. Saat sampai di rumah, ayah menyadari masih memiliki persediaan makanan burung sebanyak 3/4 kg. Berapa keseluruhan makanan burung yang dimiliki ayah sekarang? Berarti ya, soal matematikanya 20 kg dikurangi, karena di sini tumpah ya berarti berkurang, dikurangi 2,5, kemudian ditambah dengan 3/4. Nah, kemudian di sini ya 20 kg dikurangi 2,5. Nah, 20 itu untuk menyamakan angka di belakang komanya, boleh dibuat 20-nya 20,0 ya. Nah, di sini kan 0 semua ya. Harus pinjam kedua, 2-nya tinggal 1. Jadi di sini 9, kemudian ini jadi 10. 10 dikurangi 5, 5. 9 dikurangi 2, 7. Kemudian ini satunya turun. Lalu ditambah dengan 3/4. 3/4 itu sama dengan 0,75 ya. Nah, ini luruskan komanya. Ini boleh ditambah dengan 0 ya untuk menyamakan dua angka di belakang koma ini. 0 ditambah 5, 5. 5 ditambah 7, 12. 2 nyimpan 1. 1 tambah 7, 8. Ini satunya turun. Jadi jawabannya adalah 18,25. Tini mempunyai pita 5 1/2 meter dan membeli lagi di toko pita 1/3 meter. Pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga 2 3/4 meter. Berapa sisa meter pita Tini? Nah, berarti di sini Tini kan mempunyai 5 1/2. Ini dibuat pecahan biasa ya. Jadinya 11/2. 11/2. Dan membeli lagi di toko pita 1/3 meter. Nah, karena membeli lagi berarti di sini ditambah ya. Ditambah. Kemudian nah, ini dibuat pecahan biasa. Menjadi 4/3. 4/3. Kemudian dibuat hiasan berarti dikurangi. Ini dibuat pecahan biasa menjadi 11/4. Nah, ini disamakan penyebutnya ya. Berarti penyebutnya yang bisa dibagi dengan 2, 3, 4 itu adalah angka 12. Nah, sekarang 12 dibagi 2 itu adalah 6, berarti ini harus dikalikan 6. Agar 12 atasnya juga harus dikalikan 6. 12 dibagi 3, 4, berarti di sini dikalikan 4, atasnya juga dikalikan 4. 12 dibagi 4, 3, berarti ini dikalikan 3, di sini dikalikan
3. Nah, sekarang yang ini kalikan, hasilnya 66, kemudian ditambah 4 kali 4, 16 ya, 16. Kemudian dikurangi, ini 33 ya. Nah, sama dengan di sini 82 ya, 82 dikurangi 33 per 12 sama dengan 49 per 12. Apabila mau dirubah menjadi pecahan campuran, berarti di sini penyebutnya 12. 12 kali berapa yang hasilnya paling mendekati dengan 49? 12 kali 4 itu sama dengan 48. Agar 49 berarti nambahnya 1. Jadi hasilnya adalah 41 per 12. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Daerah yang diarsir pada lingkaran tersebut dinamakan yang ini ya. Ini berarti tembereng. Jadi yang merupakan jari-jari itu adalah AB ya, dari sini ke sini. Ini jari-jari. Berarti jawabannya adalah yang B. 21. Daerah yang diarsir OAB pada gambar di bawah ini adalah, nah ini kalau gambarnya seperti ini adalah juring ya. Nah, sekarang 22. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun tersebut adalah, karena di sini menggunakan jari-jari, maka kita menggunakan rumus keliling yang ada jari-jarinya. K sama dengan 2 kali V ya, kali R ya. Nah, di sini V-nya 22 per 7 karena R-nya kelipatan 7. Jadi 2 kali 22 per 7 kali 21. Nah, ini bisa disederhanakan, 7 dibagi 71, 21 dibagi 7, 3. Jadi di sini 2 kali 22 kali 3 sama dengan 2 kali 22 itu 44. 44 kali 3 sama dengan, nah di sini 44 kali 3. Ini 12 ya. 2, 12 ditambah 1, 13. Jadi 132. Ini adalah keliling lingkaran di atas. Kemudian sebuah ban mobil memiliki keliling 175 cm. Jari-jari ban mobil tersebut adalah, nah di sini karena jari-jari gunakan rumus K sama dengan 2 kali V kali R. Nah, K-nya kelilingnya 176 sama dengan 2 kali, kita gunakan V-nya 22 per 7 karena di sini bukan desimal ya. Jadi V-nya 22 per 7 kali R. Nah, kita akan mencari R ini. Ya, caranya kita sendirikan dulu R-nya. R sama dengan, nah ini ya 176 ya, 176. Kemudian 2 kali 22 itu sama dengan 44 per 7 ya, yang ini ya, 44 per 7. Nah ini 44 per 7 ini kita pindahkan ke sebelah sini, ruas sini. Jadi perkalian dipindah jadi pembagian. Nah, berarti R-nya sama dengan 176 dibagi 44 per 7. Nah, ini bisa dibalik ya. Jadi R-nya, R sama dengan 176, yang dibalik itu yang ini, pembagian ini. Bagi jadi kali, kebalikan. Kemudian 44 per 7-nya jadi 7
per 44. Nah, ini bisa disederhanakan ya dengan ini. Ini dibagi 44, 1. Ini dibagi 44, itu hasilnya adalah 4. Nah, R-nya menjadi 4 kali 7 sama dengan 28. Nah, ini adalah R-nya ya, dalam sentimeter. Ini adalah R-nya. Jawaban nomor 23. Kemudian nomor 24, hitunglah luas lingkaran berikut. Nah, ini diameternya 20 cm. Berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Ini jari-jarinya ya. Berarti ini 10. Ini jari-jari yang ke sini juga 10. Nah, rumusnya luas lingkaran itu V kali R pangkat 2. Nah, kita masukkan ya, V-nya kita gunakan 3,14 atau 314 per 100 kali R-nya kan 10 ya, 10 pangkat 2 itu kan 100. Nah, ini boleh dicoret ya, 100 dengan 100-nya. Jadi hasilnya adalah 314 cm persegi. 25. Sebuah bangun ruang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 3 sisi, memiliki 2 sisi yang berhadapan, berbentuk lingkaran sama luas, memiliki 2 rusuk lengkung, tidak memiliki titik sudut. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah, nah tentu saja ini adalah tabung ya. Bangun ruang prisma segitiga memiliki ciri-ciri A. Memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Nah, ini salah ya. Kemudian B. Memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Nah, ini yang benar ya. Ini adalah ciri bangun ruang prisma segitiga. 27. Volume bangun tersebut adalah, di sini rusuknya 5 ya. Jadi volume itu rumusnya volume kubus rusuk pangkat 3 atau R pangkat 3. R pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 125 cm kubik. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 28, perhatikan. Ini rusuknya 8 cm. Nah, berarti ini adalah kubus ya. Luas permukaan bangun tersebut adalah, ya ini adalah rumus luas permukaan kubus 6 kali R pangkat 2. Lalu kita masukkan angkanya. R-nya jari-jarinya 8, berarti 8 pangkat 2. Ya, 8 pangkat 2 itu 64. 8 kali 8 ya. Kemudian dikalikan 6, hasilnya 384 cm persegi. Nomor 9. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki volume 960 dm kubik. Luas alasnya 120 dm persegi. Ya, kemudian di sini tinggi balok tersebut adalah titik-titik dm. Nah, kita lihat luas alasnya. Alasnya balok itu kan berbentuk persegi panjang ya. Jadi luasnya panjang kali lebar. Iya. P kali L. Kemudian kita tulis juga volumenya, rumusnya ini. Kita masukkan angkanya. 960 sama dengan P kali L itu adalah PL kali T. Jadi ini juga PL ya, P kali L itu sama dengan PL. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung tingginya. Nah, di sini PL itu kan 120 ya. Jadi di sini tulis 120. Nah, kemudian T-nya disendirikan ini, T-nya sendirikan.
T sama dengan, ini pindah ke sini jadi pembagian ya. Jadi 960 dibagi 120. Ini boleh dicoret nolnya. Ini juga dicoret nolnya. Jadi di sini 96 dibagi 12. Hasilnya adalah 8 cm. Nomor 30, sebuah kotak berbentuk balok memiliki panjang 15 cm, lebar 10 cm, tinggi 5 cm. Hitunglah luas permukaan balok. Nah, ini adalah rumus luas permukaan balok. P itu adalah panjang, L itu adalah lebar, T itu adalah tinggi. Kita masukkan angkanya, ini dikalikan dulu ya yang di dalam kurung ini. Sehingga 2 kali 50 ditambah 75 ditambah 50. 2 kali 275. Nah, di sini 2 kali 275 itu sama dengan 550. Jadi jawabannya adalah 550 cm persegi. Ini luas permukaan baloknya.